Nanti tirukan saya, nanti kapan-kapan kita jelaskan. Tirukan saya ya. Surutu sholati wahiyatis atun. Yuk ngapal bait syarat-syarat salat. Monggo ditirukan. Surutu sholati wahiyatis atun. Monggo. Nah, ini latihan jadi santri al-irsad ini, ngapal. Jadi kalau santri itu harus hafal rukun sholat, hafal. Nanti hafal. Jadi supaya dia paham tapi nanti lupa lagi, itu harus hafal. Ya dihafal ya. Jadi kalau santri tidak hanya ngapal Quran, ngapal masalah-masalah yang lain. Jadi supaya ilmunya terserap ya. Yuk dihafal dulu. Surutu sholati wahiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu ya. Piye to ya, al-islamu wal aqlu wa tamyizu ya. Tadi kan Islam berakal sama apa tamyiz ya. Jadi surutu sholati wahiyatis atun al-islamu wal aqlu wa tamyizu ya. Yuk ulangi lagi. Ayo, wah ini nanti kalau lulus bagus ini. Yuk 1 2 3 yuk. Surutu sholati wahiyatis atun. Ayo cuma dikit toh. Yuk monggo. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati ya. Itu loh ya, tadi loh. Wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati ya. Wah, setok 5 kan? Islam berakal tamyiz, mengangkat hadas, mengangkat najis. Paham maksudnya? Ya ulangi lagi ya. Daripada nanti lupa. Nanti kalau kayak gini ingat terus ya. Ya 1 2 3. Surutu sholati wahiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati. Yo dari depan lagi 1 2 3. Surutu salati wahiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa raf'ul hadas artinya mengangkat hadas, wa izalatun najasa artinya menghilangkan najis. Paham tak? Ya ulang lagi. Surutu sholati wahiyatis atun al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti. Wa satrul aurah artinya menutup apa? Aurat. Wa dukhulul waqti nanti masuk waktu. Ya, nanti dihafal. Yo, yang penting tak bacakan dulu, nanti diingat-ingat ya. Tak bacakan sampai akhir ya. Surutu sholati wahiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti.
wastiqbalul qiblati wan niyatu wa tilka syurutus sholati ya ikhwati. Dihafal PR besok, dihafal. Kalau nggak bisa ngadep besok ya. Nah, itu dihafal, nanti bisa tahu apa namanya syarat-syarat apa sholat. Tadi sudah dapat berapa tadi syarat sholat tadi? Berapa? 6. Yo, 6 saja yang dihafal tadi apa? Syurutus sholati wa hiya tis'atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti. Udah itu dululah ya. Udah hafal ya. Wis bagus-bagus ibu-ibu bapak-bapak ini Masya Allah ya. Dah itu dihafal, nanti kemudian dipelajari syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, sehingga sholatnya bisa dalam kehidupan sehari-hari, wa nafi'un li ghairihi, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah ini ilmu yang kita minta itu yang seperti itu, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, wa nafi'un li ghairihi, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah ini ilmu yang kita minta itu yang seperti itu. Oke. Pagi ini kita akan ngaji ringan-ringan saja, yaitu masalah sholat. Sholat ini penting, karena Allah turunkan perintah sholat secara langsung ya. Biasanya kalau perintah langsung itu nggak sembarangan ya, perintah langsung itu pasti perintahnya agung. Dan sholat ini merupakan pembeda seorang muslim dengan non muslim. Makanya Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainahumus sholah. Perbedaan kita orang Islam dengan non Islam itu sholatnya. Nah, itu apa? Sholat. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain yang nampak loh ya, itu sholat. Makanya orang munafik zaman Nabi SAW itu sholat, karena kan ngakunya apa? Islam. Makanya orang munafik zaman Nabi itu sholat. Kayak Allah sebutkan keadaan mereka, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah balas tipuan mereka apabila mereka hendak sholat, sholatnya males-malesan. Makanya males ketika akan sholat itu salah satu cabang kemunafikan. Ada iman itu kan punya cabang-cabang ya. Demikian pula kemunafikan itu juga punya cabang. Salah satu cabang kemunafikan itu kalau sholat males. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mau sholatnya malas-malesan. Yura'unan nas, mereka itu karena sholatnya karena riya, hanya pengen dilihat orang ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi kalau sholatnya sudah malas, sholatnya karena tuntutan, habis sholat langsung blas, itu kok kayak lengkap gitu loh ya. Sholatnya malas karena hanya tuntutan, karena riya, tidak berzikir kecuali apa? Sedikit. Ini mungkin kita perlu perhatikan, kan itu adalah diantara ciri-ciri orang munafik, dan kita harus menyempurnakan iman kita karena seorang mukmin itu harus selalu mengecek imannya. Jangan sampai iman saya kan sudah kuat gitu ya, enggak, iman kita itu masih lemah ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, itu sudah dijamin masuk surga. Umar itu kalau jalan di satu lorong atau ya satu tempat ya, itu setan mending minggir, itu nggak mau ketemu Umar itu. Saking Umar itu tidak hanya ditakuti generasi atau
kalangan manusia, setan pun takut. Tapi Umar enggak pernah merasa imannya kuat gitu, enggak. Ini Umar. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkan daftar nama orang munafik di Madinah. Jadi orang munafik itu kalau pas Nabi di Mekah belum ada. Kalau di Mekah itu adanya cuma kafir sama muslim, cuma itu, enggak ada orang munafik. Munafik itu munculnya baru di mana? Di Madinah, karena Islam sudah kuat, ya, dan mulia, sehingga orang-orang yang sebetulnya kafir takut, akhirnya nampakkan diri seakan-akan Islam. Nah, ciri Islam itu sholat, akhirnya mereka ikut-ikutan sholat, kan gitu. Nah, baru muncul nama-nama orang munafik, dan para sahabat tidak tahu, ya, karena ini urusan hati. Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu berdasarkan wahyu, ya, mengetahui beberapa orang munafik, kemudian mengabarkan daftar nama orang munafik itu kepada satu orang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Namanya siapa? Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini pemegang rahasia Rasul, yaitu nama-nama orang munafik di Madinah. Coba, ya itu apa sahabat terus kemudian enggak mungkin aku munafik, enggak. Ya, salah satunya Umar, ini deg-degan ini Umar, jangan-jangan aku munafik. Maka Umar mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian merajuk-rajuk, tanya kepada Hudzaifah, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asma'in minal munafikin, katanya. Hudzaifah, tolong saya dikasih tahu, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku turut termasuk dalam daftar kelompok orang apa? Munafik. Ini Umar bin Khattab. Ya, jadi masya Allah, kita ini imannya belum jelas, ya, tapi kadang-kadang merasa sudah kuat gitu ya. Jadi kalau kita kadang-kadang baca Quran itu tentang surga, kayak ini surga ini mesti untukku gitu. Tapi kalau pas baca neraka nggak takut, karena pikirannya neraka ki nggo wong liya, ya. Jadi nggak pernah merasa takut. Padahal para ulama terdahulu, para sahabat kalau baca Quran kadang bisa sampai nangis, ya kan? Karena khawatir dianya termasuk di sana, gitu ya. Ini penting masalah iman. Salah satunya tadi ciri khas seorang muslim itu sholat. Ini perlu kita memahami syarat secara umum dan secara rinci, ya. Umat Islam tahu sholat rukun Islam, tapi kadang-kadang rinciannya masih kadang belum tahu. Kemarin ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya lupa duduk antara dua sujud gimana Ustaz? Ini kan rincian-rincian sholat yang harus tahu, di mana sholat ini ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, beda-beda. Ini nanti ada hukum-hukum terkait dengan syarat, rukun, wajib, itu beda. Makanya para ulama membuat hukum terkait dengan syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, karena itu hukumnya beda. Ada hukum-hukum yang terkait di sana, ya, nanti kita akan rinci, ya, pelan-pelan, ya, karena kadang-kadang taunya umat Islam itu wajib sholat, tapi terkait dengan sholatnya itu masih kadang-kadang bingung, ya, padahal ini penting, Maka kita cerita sedikit saja, yaitu pertama syarat-syarat sholat. Nanti kalau ada waktu nanti kita bahas rukun sholat, wajib sholat, dan yang lainnya, ya. Para ulama menyebutkan syarat sholat itu ada 9. 9, ya, ada 9. Pertama Islam, jelas kalau Islam itu tadi sholat, Kalau non Islam ya jangan dipaksa sholat, ya, karena memang syarat orang sholat itu Islam, ya, itu tadi ciri khasnya itu sholat, ya, sholat. Tapi kalau orang kafir tidak mau sholat, ya nanti di akhirat tetap dapat dosa meninggalkan sholat. Jadi orang munafik itu, orang kafir itu rekoso, dapat dosa kekafiran plus dapat bonus dosa meninggalkan apa? Sholat. Nah, kalau orang Islam tidak sholat berhak disiksa atau tidak?
Ini saya tanya, kalau ada orang Islam tidak sholat, berhak disiksa atau tidak? Berhak lah. Nah kalau orang kafir tidak sholat, berhak disiksa enggak? Nah, berhak lah. Jadi ini dosa bonus. Ya, dia disiksa karena kekafirannya, dia juga disiksa karena apa? Meninggalkan apa? Sholat. Disiksa karena meninggalkan puasa gitu. Jadi masya Allah, siksaan orang kafir itu double. Kalaupun dia tetap di dunia sholat, ya nggak diterima juga, repot kan? Nah, makanya kita beruntung jadi orang Islam, ya gitu. Kemudian yang kedua, al-aqlu kata para ulama, berakal. Jadi kalau kita ngaku orang berakal itu harusnya apa? Sholat. Berarti kalau nggak sholat berarti apa? Nah, iya sholat. Ya. Kalau sholat itu ini untuk orang berakal ini harus apa? Sholat. Ini al-aql. Kalau nggak berakal, ibaratnya wong edan itu jangan dipaksa sholat. Lagi neng dalan, ya teriak-teriak, waktu ini sholat duhur, kene melu kene, malah kisruh nanti. Dah biarin aja sesuai dengan keedanannya, biarkan. Ya nanti kalau dipaksa bareng-bareng sholat malah ganggu imamnya baru baca, ikut-ikutan moco, repot. Ya, dah. Kemudian at-tamyizu, tamyiz. Ya, tamyiz itu istilahnya sudah bisa membedakan lah yang baik dan yang enggak baik gitu ya. Kan ada anak yang kalau belum mencapai usia tamyiz itu kan belum bisa membedakan. Ya, antara antara kotoran kambing sama kokokran itu belum bisa bedakan, sehingga kadang-kadang bentuknya podo dimut, dikira coklat kan gitu ya. Nah, jadi mau nyebrang jalan ya nggak tingak-tingok, belum tamyiz ya kan. Nah, kalau sudah tamyiz sudah tahu bahaya ya kan, sudah tahu baik, sudah tahu nggak baik, itu namanya sudah tamyiz. Nah usia tamyiz itu sekitar 7 tahun. Usia berapa? 7 tahun. Makanya Nabi memerintahkan orang tua ketika punya anak 7 tahun disuruh untuk apa? Sholat. Karena itu usia tamyiz. Usia apa? Tamyiz. Okay. Kemudian kata para ulama, syarat yang keempat waruful hadas, menghilangkan hadas. Nah ini yang penting. Hadas itu ada 2 jenis, ada hadas besar sama hadas apa? Kecil. Hadas besar itu yang sifatnya abstrak ya. Dihilangkan dengan mandi, okay? Dihilangkan dengan apa? Mandi. Kalau hadas kecil yang ketok-ketok itu, ya, yang hadas kecil itu ya kecil lah, ya nggak ketok juga ya, nggak ketok. Yang ketok itu najis namanya. Ya hadas kecil itu seperti apa? Buang angin, habis apa? Kan kencing atau yang lainnya. Maka ini nanti dihilangkan dengan apa? Dengan wudhu. Ya. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min hululin. Kata Nabi, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang belum bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari barang yang tidak halal atau dari hasil curian. Sholat itu tidak diterima kalau belum bersuci. Demikian pula sedekah itu tidak akan diterima kalau bukan dari barang yang apa? Suci. Jadi misalnya suci. Jadi misalnya Robin Hood atau siapa itu ya, ngambil barang dibagikan orang itu tidak diterima. Nyuri dibagikan tidak diterima. Ya. Jadi sedekah itu harus dari barang yang apa? Halal, yang suci. Demikian pula sholat tidak akan diterima kecuali keadaannya apa? Suci. Kalau berhadas tidak diterima. Nah, kadang-kadang ada kasus malamnya junub, paginya wis langsung sholat, gitu. Langsung sholat ya, lupa kalau dia sedang berhadas. Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, harus ngulang karena dia sedang apa? Berhadas. Jadi la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur, tidak sah sholat tanpa bersuci, dia harus diulang. Walaupun dia sholatnya tadi sudah membaca surat Al-Baqarah misalnya,
Diulang atau tidak? Iman. Nah kalau posisinya jadi imam gimana? Posisinya jadi imam, terlanjur baca imam, makmumnya khusyuk, ternyata baru tahu pas mau mandi berhadas dia. Masa makmumnya gimana? Ya, ayo masuk pengumuman ke masjid. Ya, jamaah tadi saya hadas, gitu kan? Ngumpul lagi ngumpul, dorak gelem ngumpul. Ya, kalau kasus seperti ini itu sudah dulu pun terjadi zaman sahabat Ibnu Umar, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Jadi Utsman ibn Affan dan demikian pula Ibnu Umar dulu pernah mengimami dalam keadaan lupa. Ya ternyata setelah sholat baru tahu berhadas. Maka Utsman mengulang, demikian pula Ibnu Umar mengulang, tapi makmumnya tidak perlu apa? Mengulang. Karena makmumnya sholat dalam keadaan apa tadi? Suci. Yang diulang hanya si imam. Ya paham nggih? Jadi nanti nggak perlu repot buat surat undangan, ya, kemudian manggil jamaah lagi. Ya, kalau di Masjid Al-Azhar repot loh. Ya susah. Tapi ya nggak susah, sini ditutup ya. Jadi jamaah internal. Jadi saya mau datang sini tutup, lewat belakang kok ya ditutup. Waduh, masa saya melompat pagar, saya bilang gitu. Nah, ternyata bisa dibuka sana, sini tutup, sana tutup. Gimana ini? Bilang. Ya terus telepon Pak Hilmi, alhamdulillah tinggal diginikan terbuka ternyata. Ya masya Allah. Tapi kan nggak berani juga, tidak boleh lewat, ditutup. Masa saya nekat buka toh? Ya. Dibuka jam 5 ya telat mau jam 5 ya kan nunggu. Nah tulisannya pintu akan dibuka jam berapa? Jam 5 iki piye ya aku ngono, ya kan? Tapi alhamdulillah ada jamaah yang datang bisa dibuka, alhamdulillah. Ya. Nah itu. Jadi kalau seorang berhadas dia ketahuan, maka dia apa? Ngulang salatnya. Karena salatnya dianggap tidak apa? Sah. Paham nggih? Salatnya dianggap tidak sah, karena ini syarat, karena ini apa? Syarat. Kemudian setelah raf'ul hadas, kata para ulama adalah izalatun najasah. Apa namanya? Ya, izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Nah, najis ini yang ketok-ketok, yang kelihatan, menghilangkan apa? Najis. Najis itu ada 3 jenis. Najis tempat, najis badan, dan najis apa? Pakaian. Paham nggih? Najis tempatnya yono najisnya, misalnya kan? Ya, Nabi dulu pernah ada kejadian, ya ada orang kencing di pojok masjid terus dibersihkan, karena ya, dibersihkan. Kemudian ada najis badan, kemudian ada najis sama tempat, ya, atau pakaian. Nah ini kasusnya lain lagi. Nah kalau sholat baru sadar setelah sholat ada najisnya gimana? Ya, sholat baru sadar ada najisnya. Waduh, kena bayinya tadi, ya kan? Baru sadar setelah hadas dengan najis. Bagian najis itu di sholatnya diteruskan. Beda dengan hadas. Kalau hadas dia tahu, tadi malam saya junub baru sadar, langsung sholatnya. Paham maksudnya? Karena maksudnya paham ya maksudnya ya? Enggak bisa, maka dia harus batal dan ulang. Dia mengangkat hadas dulu, mandi atau wudhu. Kalau najis bisa dihilangkan, paham maksudnya? Ya, makanya dia kalau kena najis misalnya dalam sholat, ternyata pas gini, waduh, ono kotoran bayinya habis gendong tadi atau pesing dia, ya misalnya gini. Nah, kalau memungkinkan ini dihilangkan. Misalnya kotorannya sedikit, maka dihilangkan. Atau kena sendalnya midak kotoran manusia misalnya, ya dia pas ruku, wah kok mambu, ya kan misalnya, ya
Ya, kadang sholat kan aslinya kalau misalnya di tanah biasa kan bisa pakai sendal atau yang lain, tapi kalau di masjid ya jangan ya. Ya. Itu dihilangkan, sekedar dihilangkan najisnya. Jadi kalau najis memungkinkan dihilangkan maka harus dihilangkan. Atau pecinya kena kotoran ya pecinya yang dibuka kalau memungkinkan. Harus dihilangkan. Ya. Nah, kalau misalnya setelah sholat baru sadar ada najis bagaimana? Ya, maka sholatnya tetap sah. Ya, ini beda antara hadas dengan apa? Najis. Kalau hadas, karena Nabi sudah bersabda tidak sah sholat seorang ya tanpa ya bersuci. Nah, kalau hadas harus diulang, tapi kalau najis tidak perlu diulang. Ya, kecuali kalau nyengojo. Ya, kalau nyengojo sholatnya ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh, karena ada riwayatnya khusus Nabi SAW pas sholat ngimami pakai sendal, itu Nabi pakai sendal ngimami, tiba-tiba Nabi melepas sendalnya. Nah, lihat para sahabat itu ngikut Nabi itu betul-betul ngikuti Nabi sebagai teladan. Lihat Nabi sholat lepas sendal, para sahabat ikut-ikutan ngelepas apa? Sendal. Ya kan ikut ini, ada riwayatnya Nabi lepas sendal. Kemudian setelah itu ditanya kenapa lepas sendal? Saya lihat jenengan lepas sendal. Coba lihat para sahabat itu bagaimana mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat Nabi lepas sendal, ikut-ikutan lepas sendal. Setelah itu Nabi menjelaskan bahwasanya tadi tahu ketika sholat sendalnya ada apa? Najis, kotoran, dilepas, sholatnya diteruskan dan Nabi tidak mengulang dari apa? Awal. Paham nggih? Nabi tidak mengulang dari awal. Itu menunjukkan najis itu kalau di tengah sholat cukup dihilangkan. Paham ya? Cukup dihilangkan. Beda antara hadas dengan apa? Najis. Ya. Kemudian setelah menghilangkan najis, kata para ulama adalah wasatrul aurah. Nutup aurat. Nutup apa? Aurat. Nah, beda kalau aurat laki-laki memang antara pusar dengan lututnya, enggak pusar dengan lututnya. Tapi ini aurat secara syar'i ya. Tapi dalam kepantasan para ulama menyebutkan pundak ditutup. Kita pakai baju insya Allah cukup. Antara pusar dengan lutut ini aurat. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah si pusar sama si lutut termasuk aurat atau bukan, kan gitu. Tapi kalau lutut, antara lutut dan pusar itu aurat. Hanya para ulama berbeda pendapat. Si pusarnya, si bolongannya itu loh, ya, sama si dengkulnya itu termasuk aurat atau bukan. Ini para ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang terkuat itu bukan aurat. Di dengkulnya masih ketok itu bukan aurat. Ya, jadi ya aurat itu ya selain apa namanya udel sama apa dengkul. Nah, di atasnya itu aurat. Jadi kalau pakai celana pendek itu buka aurat. Kecuali celananya satu apa dengkul. Biar lebih aman di bawah apa dengkul. Ya dah, gitu. Itu aurat. Ya, itu aurat. Ya, jadi auratnya laki-laki itu ya dari selain apa ya? Selain dari pusar sampai apa lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Maka ini harus ditutup. Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Wajah dan telapak tangan ini bukan aurat, selainnya aurat, harus ditutup. Kalau nggak ditutup salatnya nggak sah. Ya, makanya kan kita memakai mukena karena ini berhati-hati. Ya, sehingga kaki, sikil itu termasuk apa? Aurat. Makanya kan biasanya mukena itu apa? Nutup ya, karena ini aurat. Dan bajunya panjang mukenanya. Karena khawatir kalau gini lengannya apa? Buka, ini aurat. Kalau laki-laki bukan aurat, nah, kok gini pun nggak aurat. Kalau perempuan di atasnya pergelangan tangan ini sudah apa? Aurat. Aurat. Nggak boleh dibuka. Ya, ini hati-hati dalam sholat. Ya, hati-hati dalam apa? Sholat. Ini aurat. Ini aurat. Ya.
termasuk kaki ini juga aurat, makanya untuk dijaga. Yang bukan aurat itu wajah dan apa, telapak tangan. Telapak yo depan belakang ini bukan aurat, tapi lengan ini aurat, kaki aurat, rambut juga apa, aurat. Makanya hati-hati rambutnya diikat pakai apa itu namanya, ciput atau bondu itu ya, supaya nggak kelihatan. Jadi jangan sampai kok sholat pakai mukena masih kayak Superman, rambutnya metu semua ya. Jangan, harus segera ditutup. Ini aurat ya. Maka ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak juga kayak begitu, mas-mas terutama ya, pakai baju pendek banget itu ya, pakai apa itu, kaos yang apa itu, ngetat itu loh. Kalau rukuk atau sujud itu kelihatan batasan antara Gunung Merapi dan Merbabunya itu kelihatan, itu kan aurat ya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh, itu aurat. Dia tuh harus hati-hati, karena kalau pakainya terlalu pendek itu ketika rukuk atau sujud itu ya batasan Merapi dan Merbabunya itu apa, kelihatan. Nanti belakangnya enggak kusuk, nanti krokodil, wah dilihat itu, hing Sony malah moco ya kan belakangnya ya kan. Jadi harus hati-hati yang pakai pendek-pendek kayak gitu ya. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, ini aurat memang harus dijaga, ibu-ibu rambutnya dijaga ya. Kemudian bapak-bapak itu juga dijaga ini aurat, karena ini termasuk syarat dari apa, sholat. Ini syarat dari apa, sholat. Kemudian besok lagi lah ya, insya Allah. Ya, ada 9, tadi sudah dapat berapa? Dapat berapa? 6. Nanti masih ada itu belum selesai, nanti wajib ya. Nanti harus paham ya rinciannya. Ini belum masuk rukunnya, belum masuk wajibnya, kan nanti hukum terkaitnya beda-beda. Ya, ini penting. Kadang-kadang sholat itu yang penting sholat, ini kan ada aturannya, kan kita harus belajar. Ini termasuk rukun apa, sholat. Nah, ini kita harus hafal ya. Rukun sholat itu ada 9 ya. Saya ajarkan 1 menit nanti hafal rukun sholat. Nanti penjelasannya kapan-kapan ya. Nanti diturunkan saya ya. Ini cara menghafal rukun apa, sholat ya. Cara menghafal rukun apa, sholat ya. Nanti tirukan saya, nanti kapan-kapan kita jelaskan. Tirukan saya ya. Syurutu sholati wahiyatis atun. Yuk ngapal bait syarat-syarat sholat. Moga ditirukan. Syurutu sholati wahiyatis atun. Moga. Nah, ini latihan jadi santri al-irsad ini, ngapal. Jadi kalau santri itu harus hafal rukun sholat, hafal. Nanti hafal. Jadi supaya dia paham tapi nanti lupa lagi, itu harus hafal ya, dihafal ya. Jadi kalau santri tidak hanya ngapal Quran, ngapal masalah-masalah yang lain, jadi supaya ilmunya terserap ya. Yuk dihafal dulu. Syurutu sholati wahiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu ya. Piye to ya, al-islamu wal aqlu wa tamyizu ya. Tadi kan Islam berakal sama apa, tamyiz ya. Jadi syurutu sholati wahiyatis atun, al-islamu wal aqlu wa tamyizu ya. Yuk ulangi lagi. Ayo, wah ini nanti kalau lulus bagus ini. Yuk 1 2 3 yuk. Syurutu sholati wahiyatis atun. Ayo cuma dikit toh, yuk monggo. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati ya. Itu loh ya, tadi loh. Wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati ya.
Wah, setok 5 kan? Islam, berakal, tamyiz, mengangkat hadas, mengangkat najis. Paham maksudnya? Ya ulang lagi ya. Daripada nanti lupa. Nanti kalau kayak gini ingat terus ya. Ya, 1 2 3. Syurutus salati wa hiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati. Yo dari depan lagi 1 2 3. Syurutu salati wa hiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa raf'ul hadas artinya mengangkat hadas, wa izalatun najasa artinya menghilangkan najis. Paham tak? Ya ulang lagi. Syurutu salati wa hiyatis atun al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti. Nah, wasatrul aurah artinya menutup apa? Aurat. Wa dukhulul waqti nanti masuk waktu. Ya, nanti dihafal. Yo, yang penting tak bacakan dulu, nanti diingat-ingat ya. Tak bacakan sampai akhir ya. Syurutu salati wa hiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti wa istiqbalul qiblati wan niyatu wa tilka syurutus salati ya ikhwati. Dihafal PR besok, dihafal. Kalau nggak bisa ngadep besok ya. Nah, itu dihafal nanti bisa tahu apa namanya syarat-syarat apa sholat. Tadi sudah dapat berapa tadi syarat sholat tadi? Berapa? 6. Yo, 6 saja yang dihafal tadi apa? Syurutu sholati wa hiyatis atun ya. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti. Udah itu dulu lah ya. Udah hafal ya. Wis bagus-bagus ibu-ibu bapak-bapak ini masya Allah nggih. Dah itu dihafal nanti kemudian dipelajari syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, sehingga sholatnya bisa sempurna dengan baik ya. Jadi sholat nggak ngasal ya, semuanya ada ilmunya. Dan mungkin gitu dulu kita tutup, nanti bisa diulang-ulang di rumah ya. Diulang di rumah. Nggih beneran lo ya, tekan keluar masjid itu selalu ya repot ya kan. Dan mungkin gitu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.